Ngobrol santuy. Uhuy. Oh ya, lu hukum tata negara kan? Iya, gua hukum tata negara. Eh, Ya, ngomongin politik ya baik. Ayo. ini bang ya, negara kita kan negara hukum bang, banyak banget kendala-kendala soal hukum gitu bang. Hukum di negara kita itu negara hukum atau negara apa gitu bang? Soalnya banyak banget ke ini banget gitu. Melihat kasus-kasus yang udah ada gitu, tapi banyak banget hukum yang mintul. Minta. Iya. Kalau menurut gua sih, kalau secara konstitusi bahwa negara kita itu emang negara hukum. Ya. Itu ada di Undang-Undang Dasar, gua lupa pasal 3 kalau nggak salah. Pasal 3 atau pasal 2. Bahwa negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya setiap apapun itu, baik itu ya apapun itulah harus berdasari dengan hukum. Begitupun presiden dalam menentukan sikap harus berdasarkan hukum. Masyarakatnya dalam melakukan segala hal itu jangan sampai melanggar hukum. Artinya harus ada batasan. Hukum itu kan batasan. Jangan sampai melampaui dari batasan tersebut. Kalau melampaui dari batasan tersebut itu artinya melanggar hukum. Itu. Nah, tapi kalau berbicara masalah hukum sekarang sih ya ini sih mohon maaf aja ya para penonton gitu, jangan diambil baper, apalagi yang para profesor atau dokter yang udah ngerti lah gitu. Ini obrolan santai, obrolan ngopi kan. Kalau menurut gua Bang Bule, kalau sekarang kita bicara tentang negara hukum, gimana ya? Mungkin para penonton semua udah bisa paham lah mengenai kondisi negara Indonesia saat ini gitu. Anjir. Iya. Itu Bang Bule bisa ngomong sendiri gitu. Artinya ya hukum itu jadi sekarang itu jadi senjata buat para penguasa politik. Allah. Buat para penguasa politik yang salah tapi nggak ditindak. Yang salah bener. Iya. Kalau emang berada di circle-nya. Iya. Iya. Tapi ketika orang lain di luar circle-nya itu melakukan satu tindakan yang ya sedikit apa ya, bisa dikatakan tidak melanggar hukum lah, itu cuma sebagai kritikan ya. Tapi ya paham dah. Jadi ada tajam banget di situ hukumnya, tajam banget kalau kita mengkritik itu. Ini bang ya, banyak kasus-kasus yang memang belum terpecahkan gitu ya. Terus ada juga yang kemarin kasus Habib Rizik gitu. Terus ada juga itu memang kasus-kasus yang memang tumpul ke bawah. Iya, maksudnya tumpul ke bawah tajam ke atas gitu kan sih? Tumpul ke Balik bawah apa? pokoknya ke atas tumpul, ke bawah tajam. Oh iya. Kebalik anjir. Tadi dulu udah ngecas dulu nih. Nah, gitu bang, karena kan memang hukum di negara kita itu sangat gitu tadi pertama. Nah ini gue juga dapat bocoran nih bang nih, ada di sebuah artikel, katanya bukan artikel sih, berita gitu ya, katanya Jokowi itu bisa gak sih, takutnya gue ketangkap polisi lagi aja ngomongin Jokowi tergini. Ya makanya jangan sebut nama. Oh iya ya. Iya, inisial aja. Kita ngomonginnya kan, gitu ya bang ya. Kita kan ngomonginnya bukan negara Indonesia. Negara apa dong? Konoha. Iya benar. Iya ya, biar enggak. Benar, presiden presiden pertama masuk ke situ ya. Iya. Makanya kita ngomongin negara Konoha aja. Ya, negara Konoha. Negara Konoha ini kan
yang dipimpin sejajar dengan Naruto. Nah ini kan katanya ada isu dia itu korupsi uang naik haji bang, itu bang, bukan korupsi apa nggak tahu itu ya, itu ada isunya, itu ada isunya katanya 38,5 triliun itu dikorupsi katanya, makanya haji tahun sekarang itu nggak diberangkatin bang. Korupsi ya? Iya. Kalau ngomongin korupsi, aduh, terlalu banyak kita, kalau terlalu banyak apa ya, deretan para koruptor di Indonesia. Jadi apa ya, kalau ngomongin korupsi tuh kayak ngomongin apa, anime, jadi berseason gitu loh. Berseason. Iya. Season 1 udah beres, nanti bakal ada lagi Season 2 gitu. Kalau ngomongin masalah korupsi haji gitu saya kurang paham ya, cuma iya. kalau secara umumnya di Indonesia, di Konoha, Iya. di Konoha ya alhamdulillah gitu, Masih terjaga nggak? naik. Tingkat korupsi itu di negara Konoha naik gitu kan. Nah, Ya mungkin para pemirsa mah udah paham dan udah cerdas lah gimana sekarang tuh berita-berita tentang politik ya, kalau nggak koruptor suap. iya benar. Bisa gitulah. Gimana negara kita mau maju kan? Kalau duitnya aja selalu diambilin gitu. Sedangkan rakyat di Konoha aja harus selalu taat pajak. Pajak setiap tahunnya harus taat membayar. Kalau nggak bayar di tanggal tersebut, jatuh tempo, kena denda. Paham nggak di sini? Ya, paham kan? Paham. Kenapa harus didenda? Nah, bang. Karena kalau nggak bayar, Iya. nggak ada bahan buat di Apa? itu Iya, dah, iya, makanya itu iya. dah. Makanya wajib bayar pajak buat para Rakyat kok Konoha. Tapi emang bener sih lah, kalau misalnya nggak ada pajak, ya gimana kita mau gotong royong buat ngebangun negeri ini gitu. Karena kan emang ya apapun itu harus butuh dana. Ya, jadi ya gue mendukung penuh atas kebijakan tersebut gitu loh. Soal pajak. Iya. Karena apa? Karena gue ini juga termasuk penerima beasiswa. Sama gue juga. Iya. Kalau nggak ada dari situ kan kita nggak bisa menikmati hidup sebagai mahasiswa sekarang. Gitu. Nah tapi yang paling parah nih ya, Le, kalau ngomongin masalah korupsi, gue bingung, Le. Kenapa? Apa ya? Kok bisa gitu loh? Korupsi bisa seistimewa itu, artinya beda penanganannya sama maling sendal, maling kerupuk, maling ayam. Ya lu tahu sendiri lah gimana kalau Tahu gua. maling ayam di kampung itu ketahuan dipukulin kan. Bahkan kemarin tuh yang paling parah di Bekasi kan, maling ampli kalau nggak salah, dibakar kan. Tuh masa sampai segitunya, sedangkan ini triliunan, miliaran. ya karena gini bang, semuanya kalah dengan uang. Iya benar, Semuanya kalah dengan uang. Kita mau menjabat jadi kepala desa aja harus dengan uang. Iya, uang segala-galanya. Karena emang susah sih hidup di negara ini, di negara Konoha ini itu. Aduh. Tapi jangan lupa ya, walaupun mereka begitu kita jangan. Iya benar. Kita jangan, harus hidup dengan budi pekerti yang luhur gitu. Itu kan aturan yang ada dalam konstitusi tertinggi di dalam pembukaan undang-undang dasar gitu. Artinya ketika seluruh masyarakat Indonesia telah mengamalkan daripada konstitusi yang lebih tinggi tersebut gitu loh, nggak ada, gue yakin nggak ada yang namanya korupsi, nggak ada yang namanya perpecahan,
nggak ada yang namanya tuh apa namanya clash antara ya yang di Petamburan sama yang di istana gitu loh. Nggak bakal ada gitu. Jadi apa ya, kalau kita berbicara masalah tadi itu konstitusi yang tadi cuma sebagai pajangan sih Le. Benar. Jadi yang lain yang yang orang-orang pintar itu ngomongin Pancasila Pancasila ya itulah ingin konstitusi undang-undang dan lain sebagainya itu cuma sebagai bahan obrolan tapi apa namanya pengaplikasian atau mengamalkan daripada itu semua tuh kurang gitu loh. Jadi cuma sebagai bahan diskusi hungkul begitu Bang Bule. Gimana Bang Bule? Kan tarik nafas. Sampai tarik nafas gitu ya, ngomongin negara Konoha. Aduh. Apa sih yang disusahin anjir? Jangan sampai lupa juga Le. Kemarin pas Pilpres 2019. Apa tuh? Itu ada yang 19 nih. Pilpres 2019 kemarin. Iya, yang katanya tahu gak sih lo yang mau jadi anggota DPR harus bayar sekian. Tahu Pak. Itu pelakunya sampai sekarang belum ketemu Bang Bule, coba bayangin. Itu logis gak sih Bang Bule? Kata gua Bang bukan belum ketemu, Terus cuman diumpetin dari publik gitu. iya sih. Karena memang kan banyak dramanya gitu kalau di institusi gitu. Iya Dari sih. kayak gitu. Bukan belum ketemu sih kata gua mah. Tapi memang dibikin drama aja. Iya. Makanya gue bingung gitu. Sekarang tuh kok bisa orang nggak ketemu. Sedangkan kemarin aja kita lihat kasus penusukan, ya nggak usah penusukan lah, maling yang belum ketemu kan, maling yang hari ini maling, besoknya udah ketangkap kan. Semua jajarannya, anggotanya, komplotannya segala macam, markasnya udah langsung ketemu besok pagi. Kok bisa gitu loh? Ini satu orang nih belum ketemu sampai hampir setahun ini. Kenapa orang yang mencuri kenapa orang yang berurusan dengan data-data itu susah ketemu, lalu kenapa orang yang menggunakan subjek itu lebih gampang untuk ketemunya Bang ya. Ibarat subjeknya itu kayak orang-orang maling gitu, orang-orang yang rampok, begal, itu gampang ketemunya. Akan tapi orang yang berurusan dengan data itu susah untuk ketemunya. Ibarat kalau data itu kan kayak tadi korupsi gitu. Ya mungkin emang begitu kali Le, hukumnya Le. Hukum lagi. Emang hukumnya udah begitu kali. Jadi intinya mah ya mereka mah biarin begitu, kita mah jangan. Tapi takutnya gini Bang. Gimana tuh? Kita kan sudah menjadi anak cucu nih ke depannya. Pasti jadi anak cucu. Kita bakal ngelanjut lagi kayak gitu nggak Bang? Kalau ini tebak-tebakan kayaknya ya. Iya. Tebak-tebakan nih. Kalau menurut gue sih Le, kayaknya bakal pura-pura mikir. bakal ngelanjutin. Soalnya gimana ya, sekarang aja kan udah tahu sendiri kita siklusnya tuh ya begitu terus, Tergiur sama uang pasti ya. Iyalah, gimana orang dana kampanye juga mahal kan, nggak mungkin sampai rela ngeluarin dana sekian ratus juta terus nggak balik modal, nggak mungkin kan. Sekarang mau nyalonin jadi RT di Konoha aja kan harus punya duit Le. Iya. Apalagi mau jadi ya anggota DPR di Konoha. Ya begitulah pokoknya mah negeri Konoha ini mah. Konoha. Susah banget ini para rakyat kecilnya gimana ya? Nah, lu kan sebagai mahasiswa Le. Cita-cita lu. Iya, harapan lu lah. Harapan lu buat bangsa ini nih setelah lu ngelihat kondisi Indonesia maaf. Konoha seperti ini tuh kayak gimana Le? Pandangan lu sebagai mahasiswa Le?
Apalagi jurusan lo apa? Jurusan politik ya? Sosiologi. Oh, sosiologi. Dilihat dari sosiologinya kumaha Le? Menurut gue sih ya, kalau gue nggak terlalu tergiur ya sama politik tuh. Karena memang kenapa gitu nggak tergiur sama politik? Karena memang melihat dari politik sekarang itu sangat hancur gitu bang. Coba kalau ada Ratu Adil yang turun jadi pemimpin, udah kelar gitu bang. Disebut Ratu Adil itu kayak orang yang memimpin Indonesia, Konoha itu secara real memberantas semua para koruptor, para yang tadi yang disebutin itu yang maling data sampai tidak ketemu kayak orang gitulah. Gua nganalisisnya, makanya gua gak suka politik, susah gitu bang analisisnya gitu ya. Iya. Kenapa sih orang-orang tuh gua harus terjun langsung gitu, kalau kayak gini tuh harus terjun langsung ke lapangannya gitu bang. Ini aja sih soal COVID aja gitu ya. Ya balik lagi ke COVID, panjang nih. Iya, masalah gitu ya. Dari ujung-ujungnya ngomongin korupsi lagi. Iya lah pasti bang. Karena kemarin ada yang bansos di Konoha tuh dikorupsi juga. Iya gitu bang. Tega bener ya. Iya. Ngelebihin iblis itu mah. Padahal bansos ya. Bansos aja buat rakyat itu bang ya. Iya. Anjir. Cuman padahal, aduh ya Allah, itu kenapa kali ya orang-orang bisa berpikir kayak cuman bansos lu teh cuman aduh uang segitu, bukan uang segitu sih kalau dikumpulin mah gede. Iya. Kalau dikumpulin mah gede, cuma kalau ya satu paket berapa kemarin 8 apa 10.000 tuh dia dapat 10.000 kan. Iya. Bayangin 10.000 kali berapa juta orang. Wah, pokoknya buat lu beli cendol mau berenang le. Buat beli hotel apa semua. Ya hotel udah sama cewek gitu. Iya, jadi kalau ngomongin pada intinya mah yang tadi gue bilang, kalau ngomongin masalah korupsi di Indonesia mah kayak anime. Apa tuh? Bersison. Iya betul. Gue baru ingat bersison anjir. Iya. Jadi tadi kalau kata lu gimana tuh? Intinya ya sebagai mahasiswa FISIP nih. Anjir, jangan bawa begitu bang. Iya. Dan gue masuknya, gue kasih pendapat gue jadi hancur lagi gue. Iya, masyarakat juga tahu ini kan kita sebagai media pembelajaran kan. Iya. Sebagai calon pemimpin harus bisa ngomong, jangan sampai nanti kita diomongin. Sebelum kita diomongin kita harus bisa ngomongin dulu. Jadi tadi apa pertanyaannya? Gimana pendapat lu nih sebagai mahasiswa? Apalagi kan mahasiswa FISIP melihat kondisi yang tadi kita udah paparin satu persatu di negara Konoha ini. Bagaimana tuh? Pandangan soal korupsi juga ya bang ya. Soal korupsi, menurut gua susah gitu bang untuk diberantas ya. Jadi ngaco nih bang, jawab kemana aja. Ya nggak apa-apa lah. Susah untuk diberantas itu bang, karena tadi diberantas ada lagi season kata lu juga. Berseason ya bener kata gue juga tadi, harus ada Ratu Adil yang memimpin Indonesia gitu. Buat kayak Soekarno lah, memimpin Indonesia itu secara merata. Sumpah bingung gue mau jawab gimana bang, karena memang susah ini. Udahlah gitu aja. Kalau ngomongin Ratu Adil mah nanti suatu saat dunia ini bakal dipimpin oleh Ratu Adil lah. Pasti. Kalau udah mau kiamat. Iya benar. Iya. Makanya lu mau Ratu Adil turun dulu apa enggak nih? Gue nikah dulu bang. Iya baru turun. Iya nikah dulu baru turun. Udah punya anak, udah punya cucu baru gue. Gitu. Berarti nanti dulu ya Ratu Adil turun. Nanti dulu. Gitu. Tapi kalau gitu Indonesia Konoha bakal lama tuh. Ya yang penting kita udah ngerasain gitu bang. Oh iya gitu. Betul. Karena emang itu iya. Itu jadi cita-cita seluruh para pemuda. Iya, termasuk gue juga bang. Iya, termasuk gue juga sih. Doain lah biar dapat.
Jadi intinya mungkin itu aja kali ya, Le, ya. Iya, pendapat lu dulu bang. Aku pendapat gua dulu, Le. Ah, Aduh, gua takut ada polnet nih, tau gak polnet? apa tuh? Polisi internet. Kita masuk ke hukum. Iya. Buat para bapak-bapak polnet, ya saya harap jangan pada baper ya, Le, ya. Iya. Karena di sini kan kita cuma media pembelajaran doang ya, Le, ya. Iya bener bang. Karena kan mahasiswa itu agen of change, agen of control dan lain sebagainya. Jangan sampai Salah salah karena salah penerimaan. jangan sampai itu jadi semua jadi apa ya? Hal itu yang melekat pada mahasiswa, tapi kita ngomong aja nggak bisa gitu. Jadi sekali lagi buat para penonton semua, ini cuma sebagai media pembelajaran. Yang positifnya silahkan lo ambil, yang enggak jangan dibawa baper, Iya, santai aja, ngopi. yoi. Ini Apa sponsor ini nih kopi. Wajah dalamnya mau kopi hitam. Jadi gimana tuh dari pertanyaan, Le? Pendapat lu tentang apa yang telah kita paparkan gitu. Pendapat gua satu tadi, Le, yang jangan sampai lu lupa semuanya. Kalau ngobrolin korupsi itu ibarat kita ngobrolin kenapa, Le? Nah, udah cukup. Cik. Nah, Iya. Kalau kita ini nih. cik Bawah nah. cik. Nah, iya. Oh iya, kedengeran ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah korupsi, itu kayak ngobrolin anime. Namanya juga judulnya Negara Konoha. Iya, Ya, Negara Konoha. nanti tulis judulnya Negara Konoha. Negara Konoha. Iya. Artinya bersisen kalau kita Bersisen. ngomongin korupsi itu. Nah, kesimpulan tadi ya. Iya. Kalau kesimpulannya buat gua sih, buat para penerus bangsa nih ya, kayak kita ini nih, Penerus bangsa jangan sampai ngikutin kakek Uyut ya. Nanti kalau udah di atas mah sama aja tapi. makanya Jangan sampai seperti itu, Pak. ini pesan buat diri gua pribadi dan khususnya buat teman-teman para Semua. pemuda lah. Pemuda. Gue lupa tadi mau ngomong apa tuh, Le. Jadi apa tadi gue lupa tuh. Pesan dari gua sih intinya jangan sampai Pancasila gue lupa. Hal-hal yang fundamental dalam negara ini tuh cuma sebagai perbincangan media sosial, jangan sampai jadi perbincangan perdebatan di media di meja-meja akademik gitu loh. Meja bundar. Ya itu khususnya. Iya. Paham kan? Paham, Pak. Tapi harus ada implementasi yang memang itu bisa memberikan bisa memberikan solusi dan manfaat untuk orang banyak. Jadi ngobrolin boleh, diskusiin boleh, tapi harus ada implementasi ataupun dampak positif buat seluruh rakyat Konoha. Paham kan? Paham. Iya. Jadi kalau ngomongin taat pajak silakan. Pajak bayar, tapi jangan sampai ketika kita bayar pajak masuknya bukan ke negara, ke perut-perut para koruptor. Iya. Itu. Nah, buat para penerus bangsa, coba kita amati dengan keadaan Indonesia dengan keadaan Konoha saat ini. Kita kaji gitu lah, kita amati apa yang menjadi Titik temu. apa yang menjadi apa yang seharusnya kita ubah. Apa yang seharusnya itu memang negatif harus kita ubah. Ya. Karena kan kita ini sebagai penerus bangsa, sekali lagi kita lihat, kita amati dengan dinamika perpolitikan dan juga hukum sekarang ini. Kita ubah nih dengan apa? Dengan minimal dari diri kita sendiri lah. Harus berbudi luhur. Intinya toleransi dulu lah sekarang lah. Toleransi gitu. Dan coba kita amati pula mengenai bagaimana para pemimpin di negara Konoha ini dalam memimpin. Kan Bang Bule juga punya kesimpulan kan gimana negara ini, gimana kondisi negara Konoha ini sekarang gitu. Ya. Mungkin juga
nanti kedepannya 20 tahun atau 30 tahun lagi Bang Bule jadi presiden. Amin. Amin. Nah, aku jadi Ratu Adil loh. Iya. Kiamat dong. Iya betul. Jangan dulu. Iya. Kan gua belum udah 30 tahun udah kawin gue ya. Iyalah. Nah, coba Bang Bule amatin gitu ya buat teman-teman semua, kita amati gimana kondisi Konoha sekarang itu saat ini. Gimana kondisinya saat ini, jangan sampai ketika nanti generasi kita mimpin nih balik lagi seperti saat ini, ataupun dampak lebih buruknya lebih parah. Korupsi makin banyak di generasi kita nanti. Terus suap dan lain sebagainya gitu. Artinya harus ada pengamatan kecil lah, khususnya buat para mahasiswa. Jangan cuma sebagai member DPR. Member DPR di bawah pohon rindang cuman diskusi tapi nggak ada implementasi. Iya, nggak ada. Tapi harus ada satu poin khusus buat diri kita pribadi. Contoh gini, gua ngamatin Konoha sekarang itu ada sedikit bukan problem. Jadi sedikit bukan diktator ya. Apa digampangin. Bisa disebut kayak gitu, Bang. Gua takut, Le. Apa-apa tuh digampangin gitu ya, buat circle yang ada di istana sana. Jadi inget kayak film The Diktator gue. Oh, yang orangnya PA itu. Iya. Gue juga nonton tuh. Nah, jadi harus ada satu poin dalam diri kita. Apa yang kita mau rubah ketika nanti kita jadi pemimpin di suatu saat nanti gitu. Bang Bule juga harus kayak gitu. Harus ada satu poin yang ketika nanti gue jadi pemimpin lurah, camat, dan DPR dan lain sebagainya, ataupun mobil khusus jadi presiden lah ya di negara Konoha ini, harus ada satu poin yang jadi pedoman Bang Bule buat ngerubah ini bangsa. Tapi Bang, gimana itu? Kalau jadi presiden kayaknya mustahil deh. Gak ada yang mustahil. Iya sih, tapi menurut gue mustahil gitu Bang. Kenapa? Masih karena ya proses gua gitu ya. Jangan kayak gitunya. Maksudnya dari segi lingkungan guanya gitu Bang, masih mendukung. Kita itu hidup ada yang namanya keajaiban sama rezeki. Lo tahu kan si Dimas tuh? Dimas mana nih? Dimas itu yang mirip Raffi Ahmad. Iya. Langsung legit kan? Suatu saat nanti ketika lu mungkin terjun di gorong-gorong kan, dilihat di media, langsung jadi presiden kan? Gak digorong-gorong juga. Ya mungkin itu aja lah, Le. Kelamaan, Le. Iya, ya apa-apa lah. Ya mungkin itu aja yang bisa gua bahas, yang kita bisa bahas ya lah ya. Semoga bisa memberikan manfaat buat masyarakat Konoha khususnya. Masyarakat Konoha. Iya. Udah, Le, gitu aja dari gua sih, Le. Intinya satu lagi, Le. Apa Bang? Jangan sampai dibuat baper ini video. Jangan sampai dibuat baper. Apa tadi teh polisi apa? Polnet. Polisi internet. Polisi internet emang sangat meresahkan gitu. Abang-abang sekarang masa-masanya internet ya. Iya. Susah aja menghindari itu tuh, terbaper-baper semua lagi. Makanya gue pesan lagi satu, jangan sampai baper lah. Buat para polisi jangan sampai baper. Ini cuma media pembelajaran buat kita. Media pembelajaran, Pak Polisi. Maaf apabila ada kata yang salah, tolong jangan dimasukkan ke hati. Gitu. Langsung aja di komen. Ya komen aja. Komen Kamu mana? Jangan kayak gitu. Kamu harus kayak gini. Jangan pokoknya harus positif. Ini kita hanya pembelajaran seperti itu. Ya. Udah close dong. Close. Masa kita kelasnya kayak Deddy Komputer Bang? Jangan. Apa dong? Harus beda. Ya apa?
Ya lu kan lu yang punya channel nih. Ya gue masih bingung nih kalau saya gue. Masnya gimana ya? Assalamualaikum aja lah. Ya udah. Udah lah ya, kita cuman sampai di sini. Sekian, subscribe, jangan lupa follow juga IG kita. Iya, Nanti IG gua di bawah. oh iya benar di bawah. Jangan lupa. Jangan lupa Follow IG-nya Bang Abu Yajid. siap. Nah mungkin gitu aja lah. Ada obrolan lagi gak Bang? Enggak udah. Udah capek ya lu ya? Iya, capek gua ngomong. Udah lah. Ya sekian. Udah tutup lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.